Posyandu keluarga adalah menghimpun segenap masyarakat ya yang ada di wilayah sasaran dari posyandu tersebut. Ya, mulai dari ibu-ibunya, bayi dan balita, anak remaja, serta para lansia. Dulu ada yang namanya, sampai sekarang juga masih, ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Nah, bina keluarga remaja, keluarga lansia serta balita diberdayakan, dihimpun sekarang ini dengan posyandu keluarga. Lewat posyandu keluarga, semua aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan khususnya adalah bidang kesehatan ya, itu berkumpul. Dan tidak hanya bidang kesehatan sebenarnya yang kita harapkan di dalam posyandu keluarga ini, tetapi juga pembinaan lewat posyandu. Pembinaan yang sangat diperlukan oleh para remaja kita. Memeriksakan kesehatan untuk para lansia kita, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya untuk anak remaja kita khususnya, serta semua lapisan masyarakat. Sehingga apa yang kita lakukan baik lewat pemerintah daerah sampai kepada pemerintah di bawahnya, yaitu pemerintah desa, bisa terlaksana dengan baik. Mau sosialisasi program apapun lewat posyandu keluarga bisa kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah peran kita, yaitu peran dari tim penggerak PKK. Ini juga sangat strategis dan sangat penting untuk mensukseskan program pemerintah. Salah satunya yang menjadi program kita adalah bidang perencanaan sehat, yaitu bidang kesehatan. Ya, itu juga ini juga bagian dari kerja tim penggerak PKK. PKK adalah sebagai yang terdepan, yaitu memotivasi sebagai pendorong ya, motivator, pendorong, sekaligus penggerak serta pelaksana dari program yang ada di pemerintah daerah sampai pada desa dalam upaya bagaimana untuk pengembangan masyarakat dan swadaya masyarakat. Khususnya adalah di sini bidang kesehatan ya. Jadi kita tim penggerak PKK harus mengetahui ya bahwa masyarakat kita ini sehat apa enggak. Jadi kita pantau, kita bertanya lewat kader-kader kita yang bertugas. Kita mempunyai kader posyandu, kader dasawisma. Nah, kader dasawisma ini bertanggung jawab terhadap 10 sampai dengan 20 kepala keluarga. Kader pendamping kita punya, sehingga masyarakat kita terutama adalah ibu hamil ketika melakukan pemeriksaan dan dibutuhkan untuk misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit, maka yang akan membantu yang paling terdepan adalah kader kita, sehingga kita mengetahui ya bagaimana kondisi real dari masyarakat kita, pantauan kepada bayi dan balita, sehingga kita kalau koordinasinya kuat ya, baik dari kader yang ada di bawah, kemudian tim penggerak PKK desa sampai kepada kabupaten, semua insya Allah bisa diatasi dengan koordinasi yang awal kita lakukan, kemudian dengan tindakan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka semua yang menjadi permasalahan bisa teratasi, khususnya di bidang kesehatan. Nah, ini sangat penting peran PKK, sehingga perlu peran ya sebagai motor penggerak terdepan. Itu ada ketua tim penggerak PKK desanya, diharapkan supaya lebih proaktif ya, turun juga ke masyarakat. Nah, kita yang dari kabupaten, nah koordinasinya yang kuat.
insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah terkait dengan program yang ingin saya sampaikan. Banyak sekali program-program pemerintah daerah yang bisa langsung dilaksanakan terkait tentang pemberdayaan masyarakat. Program pemerintah yang sekarang ini bidang kesehatan, kaitannya dengan lingkungan. Kalau di tim penggerak PKK untuk bisa membantu pemerintah desa ada yang namanya hatinya PKK di situ. Kemudian juga ada namanya toga, ya. Kita harus tahu tugas kita apa sehingga apa yang kita laksanakan itu benar-benar memang membantu program pemerintah. Sama halnya yang sudah di-launching oleh pemerintah daerah, oleh Bapak Bupati, ya, Hijau Nol Dedoro. Bagaimana program itu bisa terlaksana? Kita sebagai penggerak yang ada di bawah harus bisa mengaplikasikannya. Contohnya dengan pemanfaatan pekarangan, ya. Lewat Pokja 1 ada gotong royong. Nah, itu bisa dilakukan lewat sana. Sekali sebulan untuk kesehatan, perencanaan sehat, melakukan aktivitas fisik, mengajak segenap masyarakat lewat kader. Nah, posyandu yang kita lakukan seperti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, nah, mengajak untuk senam bersama seperti tadi sudah kita laksanakan, para lansianya berbahagia sehingga melakukan olahraga menjadi salah satu upaya juga untuk kita, masyarakat kita sehat. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Misalnya yang lain juga dengan program pemerintah, misalnya lewat BKKBN, ya, yang berencana itu keren, ya, itu harus kita bantu juga program pemerintah. Kemudian juga Merari Kode bisa kita sosialisasikan kepada anak remaja karena masih banyak masyarakat kita yang belum paham, ya. Kita sosialisasikan, kita berdayakan anak-anak remaja kita sehingga kalau anak-anak remaja kita sudah banyak kegiatan-kegiatan positif, misalnya bank sampah yang mengelola anak-anak remaja kita, lingkungan kita akan menjadi sehat dengan PKK yang ada di dalamnya. Itulah yang ingin kita harapkan sebenarnya untuk lebih bisa meningkatkan lagi, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk hal-hal baik yang ada di masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita sehat? Tidak ada masyarakatnya aja, tetapi lingkungannya juga. Dengan pemanfaatan pekarangan, ya, BHBS yang harus terus, ya, ini untuk tim penggerak PKK. Saya harapkan ke depan untuk terus dan tidak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi, ya, kepada masyarakat, memberikan contoh, ya, pada masyarakat kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta tentunya mengarahkan lewat perilaku hal-hal sederhana yang bisa nanti diterapkan di dalam keluarga-keluarga yang ada di sasaran posyandu keluarga kita, khususnya adalah yang ada di sini. Dengan apa yang sudah kita siapkan dan sudah kita sediakan dengan adanya alat-alat PHBS, karena sekarang ini kondisi COVID-19, ya, untuk kita selalu ketika melakukan aktivitas fisik di luar untuk memakai masker, jangan lupa arahkan terus masyarakat, sasaran kita setiap berkegiatan harus memakai masker, kemudian mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir. Nah, sudah kita siapkan, tinggal kita memberikan contoh dan diharuskan, mewajibkan ketika kita mengintervensi untuk memberikan contoh kepada masyarakat kita, nah, mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir. Pembiasaan terus-menerus yang kita lakukan, terutama adalah terhadap masyarakat kita, generasi terus kita, anak-anak kita dan sasaran-sasaran kita, bayi dan balita, ibu, sebelum pelaksanaan pelayanan untuk mengarahkan mencuci tangan, memakai sabun, sehingga tentunya akan menjadi pembiasaan. Pembiasaan ini sebenarnya yang susah, sederhana tetapi susah bisa kita lakukan, dan ini harus terus-menerus supaya bisa berhasil. Kemudian juga berjarak dengan protokol COVID. Nah, untuk 3 hal ini kita sudah membantu, yaitu dengan menyediakan
media untuk PHBS termasuk sampai kepada sabun. Nah, inilah nanti harapan kami ke depan dari daerah, dari tim penggerak PKK. Selanjutnya ketika nanti ini sudah selesai, jangan selesai sampai di sini, terus menerus, walaupun sudah tidak COVID, tetap harus kita laksanakan sehingga nanti bisa dari tim penggerak PKK desa mengajukan program kerja, nanti berikan kepada pemerintah desa untuk bisa melanjutkan, ya, contohnya penyediaan sabun dan lain sebagainya, ya, untuk alat PHBS ini. Sehingga ini terus menerus, itu yang kita harapkan. Saya kira dan saya yakin itu akan mampu, karena ini murah, hal kecil, tetapi kadang kita kalau bahasa Sasaknya itu napiaran, ya, bahasa Sasak saya lupa juga. Hal sepele gitu, ya, tetapi kadang kita juga nggak kepikir ke sana, manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan juga dan mengharapkan kepada pemerintah desa untuk bisa menerapkan, dan tidak hanya posyandu sekarang ini saja yang akan kita launching untuk posyandu keluarga untuk di desa sini, ya, di Saranjok, tapi juga semua posyandu konvensionalnya nanti juga akan menjadi posyandu keluarga. Itu yang kita harapkan. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, sila. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bupati Lombok Barat atau Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Barat yang telah memberikan sambutan sekaligus arahan untuk kader TPPKK Desa Ranjok. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada kader kami di Desa Ranjok dan juga TPPKK yang ada di Desa Ranjok, bagaimana memajukan Desa Ranjok ini ke depannya terutama di bidang kesehatan.